Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Maulida Anggreni, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aramed Korani Ardiansyah, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Laila Tifaksi, kelas 12 TTL 1, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Lunggir Astari dari kelas 12 TTL 1, absen 35. Di sini saya akan membacakan sebuah kasus yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu tentang cipta kerja inkonstitusional bermasyarakat. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 91 PUU strip XV 111 strip 2020 yang menyatakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja inkonstitusional bermasyarakat karena mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya. MK menemukan pelanggaran dalam proses partisipasi publik yang tidak memadai, naskah RUU yang tidak tersedia untuk publik, dan pembahasan yang terlalu tergesa-gesa. MK memberikan waktu maksimal 2 tahun kepada DPR dan Presiden untuk memperbaiki proses pembentukan UU tersebut. Jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki, maka UU Cipta Kerja akan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kasus ini menjadi presiden penting tentang pentingnya prosedur pembentukan UU yang demokratis dan partisipatif. Nah, dari kasus tersebut kita diberi beberapa soal, yaitu saya akan membacakan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan putusan inkonstitusional bermasyarakat dan apa perbedaannya dengan putusan inkonstitusional biasa. Jadi, inkonstitusional bermasyarakat merupakan istilah yang diberikan terhadap suatu putusan yang dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Jadi, inkonstitusional bermasyarakat merupakan istilah yang diberikan terhadap suatu putusan yang dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum selama belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar menjadi konstitusional. Inkonstitusional bermasyarakat itu dibatasi pada putusan yang dikabulkan. Nah, perbedaannya itu dari aspek saya akan menyebutkan perbedaannya. Perbedaannya itu mulai dari status UU inkonstitusional. Jadi perbedaannya itu ada 4. Saya menyebutkan 4. Yang pertama ada status UU. Kalau untuk inkonstitusional bersyarat itu masih berlaku sementara, sedangkan kalau yang inkonstitusional yang biasa itu langsung tidak berlaku. Selanjutnya, kalau untuk kesempatan perbaikan itu yang bermasyarakat ada, kalau yang biasa itu tidak ada. Yang ketiga ada tenggat waktu. Kalau yang bersyarat itu ada,
misalnya 2 tahun yang ada dalam kasus sebelumnya. Kalau yang biasa itu tidak ada tenggat waktunya. Selanjutnya yang terakhir ada tujuan. Yang bermasyarakat itu memiliki tujuan menjaga stabilitas hukum, sedangkan yang biasa itu menegakkan konstitusi secara langsung. Nah, dari simpulan soal nomor 1 ini, saya dapat menyimpulkan dalam kasus yang sebelumnya itu saya memberikan simpulan bahwa MK memberikan kesempatan perbaikan selama 2 tahun sehingga UU itu tidak langsung dibatalkan. Saya akan membaca soal nomor 2. Catatan formil apa saja yang ditemukan MK dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja? Mengapa hal ini sangat penting? MK menemukan beberapa catatan formil, yaitu 1. Partisipasi publik tidak memadai, masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna. 2. Naskah RUU tidak mudah diakses publik sehingga transparansi tidak terpenuhi. Nomor 3. Proses pembahasan tergesa-gesa, tidak memberi ruang cukup untuk pembahasan mendalam. Nomor 4. Perubahan substansi setelah persetujuan bersama yang melanggar prosedur pembentukan UU. Mengapa hal ini penting? Karena proses pembentukan undang-undang harus menjamin yang pertama kepastian hukum, yang kedua transparansi, yang ketiga partisipasi rakyat, yang keempat demokrasi konstitusional. Jika prosedur dilanggar, maka UU berpotensi kehilangan legitimasi hukum dan demokratisnya meskipun substansinya dianggap baik. Di sini saya akan membacakan soal yang nomor 3, yaitu soalnya adalah bagaimana seharusnya proses pembentukan UU yang baik dan demokratis sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, jawabannya yaitu adalah proses pembentukan UU harus melalui tahapan 1. Perencanaan, 2. Penyusunan, 3. Pembahasan, 4. Pengesahan, dan 5. Pengundangan. Kemudian, dalam setiap tahap tersebut, pemerintah dan DPR wajib terbuka kepada publik, serta melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga prosesnya berjalan dengan demokratis, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum. Saya akan menjawab soal nomor 4. Apa konsekuensi hukum jika pemerintah dan DPR tidak memberikan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun yang diberikan MK? Yang pertama, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara formil atau cacat prosedural. Yang kedua, batal demi hukum. Yang ketiga, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Yang keempat, seluruh peraturan pelaksana atau aturan turunan ikut kehilangan dasar hukum. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang bersandar pada UU tersebut menjadikan tidak sah. Yang keenam, ketentuan atau ulama dapat berlaku kembali untuk mencegah kekosongan hukum. Yang ketujuh, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Yang kedelapan, selama masa perbaikan, pemerintah dilarang membuat kebijakan strategis baru. Yang kesembilan, DPR dan Presiden wajib memperbaiki proses pembentukan UU sesuai prosedur demokratis. Dan yang ke-10, ada putusan MK bersifat final dan mengikuti seluruh lembaga negara. Yang artinya, jika tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja otomatis gugur sepenuhnya, kehilangan legitimasi, dan tidak berlaku lagi dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya, terutama kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Pemerintah dan DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki proses tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang yang demokratis, terbuka, dan sesuai konstitusi agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.